tidak ada kewajiban yang lebih utama bagi seorang wanita yang telah berumah tangga setelah dia taat kepada Allah dan Rasul-Nya, melainkan ia harus taat kepada suaminya. Ciri utama kesolihan seorang wanita terletak pada rasa takut jika sang suami tidak memberikan ridho kepadanya. Bagi seorang wanita solihah, ridho suami menjadi dambaannya. Karena ridho Allah terletak kepada ridho suaminya. Dan juga nilai kebaikan wanita solihah terletak pada ketaatannya terhadap sang suami. Sejauh ia menunaikan kewajibannya pada sang suami, sejauh itu pula nilai kesolihannya. Tuan-tuan, para permisa dan para sahabat rahimakumullah, pernahkah Anda mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang artinya, sesungguhnya seorang istri belum dikatakan menunaikan kewajibannya terhadap Allah sehingga ia menunaikan kewajibannya kepada suaminya seluruhnya. Dan andai kata suaminya membutuhkannya dirinya di atas kendaraan, maka dia tidak berhak untuk menolaknya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Bahkan Rasulullah menjanjikan jaminan pahala yang besar bagi seorang wanita yang taat kepada suaminya. Ada satu hadis yang mengingatkan kepada kita semua akan pahala itu. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam At-Tabrani. Rasulullah bersabda, jika seorang istri itu telah menunaikan sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, dan menjaga kemaluannya dari yang haram, serta taat kepada suaminya, maka Allahu Jalla wa'ala akan mempersilahkan untuknya jalan ke surga dari pintu mana saja yang ia sukai. Para wanita, para muslimah, para pendengar wanita rahimakumullah, dengarkan ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengancam kepada para istri yang durhaka kepada suaminya. Ia akan mendapatkan kutukan dari Allah, dan tidak hanya dari Allah saja, melainkan datang kutukan itu dari para malaikat dan segenap manusia. Maka di antara perkara-perkara yang harus diperhatikan oleh seorang istri terhadap suaminya adalah bagaimana seorang istri harus menjaga kehormatan diri dan harta suaminya jika sang suami tidak berada di dalam rumah. Dia jaga hartanya, dia jaga kehormatannya. Kalau itu terpenuhi, baguslah dia. Dan juga seorang istri harus senantiasa menyenangkan suami dengan akhlak yang mulia dan kasih sayang terhadap anak-anaknya. Berakhlaklah kalian kepada suami, karena akhlak dimanapun tempatnya itu bernilai. Kasih sayang pun harus diutamakan, keterkhususan kepada anak-anak daripada suaminya. Karena memang Rasulullah mengatakan al-ummu madrasatul lil aulad. Seorang ibu adalah sekolah bagi anak-anaknya. Maka harus senantiasa seorang muslimah menyadari perkara ini sebelum terlambat. Para pendengar, para permisa rahimakumullah,
Dan juga seorang istri harus senantiasa bersolek dan berdandan di depan suami. Bersolek dan berdandan di depan suami boleh dalam Islam, bahkan diwajibkan. Tapi bersolek dan berdandan untuk laki lain atau yang bukan mahram daripada suaminya haram dan dikecam keras oleh agama Islam. Jadi para wanita dengan pasangan yang sudah halal, yang mahram untuknya, berhiaslah, berdandanlah, berpakaianlah yang cantik agar suami semakin mencintaimu. Kenapa sebab itu harus dilakukan? Agar senantiasa suami-suami itu merasa senang akan kehadirannya. Mata ketika memandang penuh dengan kegembiraan. Hati berkata bahwa itu adalah sesuatu yang indah dan cantik. Serta pikiran menghasilkan sebuah tindakan yang menghasilkan kasih sayang antara keduanya. Ia juga harus memperindah diri dan juga memperlembut suaranya jika sedang bersama suaminya. Dan juga dia harus rela dengan pemberian suami, berapapun nilainya itu. Ada seorang suami yang mencari nafkah. Dia pulang daripada nafkah itu, bawalah nafkahnya hanya beberapa puluh ribu. Terimalah itu dengan baik, jangan engkau celah, karena itu pemberian terbaik suamimu untuk engkau. Ia tidak akan menuntut suami dengan tuntutan yang memberatkan dan yang tidak sanggup untuk dipikul suami. Maka kaum muslimah, para istri dimanapun anda berada, kalian sadari suami kalian. Ingat-ingat dan fahami berapa penghasilan, berapa nafkah. Diukur dengan bagaimana usaha suami itu. Apapun yang diberi, apapun hasilnya, itulah perjuangannya untuk anda. Maka terimalah dengan baik, pujilah, sanjunglah, agar keringat yang berkecucuran menjadi kering kerontang. Letih yang menghantui berbalik kepada semangatan yang membara. Capek dan juga rasa sakit berhenti dengan sebuah keceriaan dan kegembiraan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, celakalah hamba dirham, celakalah hamba dinar, kata Rasulullah. Celakalah hamba pakaian dan celakalah hamba perut. Bila diberi ia ridho, dan bila tidak diberi dia tidak ridho. Dan celakalah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ini sindiran keras kepada kita, agar senantiasa kita sadar, senantiasa jangan menjadi hamba dinar, hamba pakaian, hamba perut, dan juga hamba dirham. Lalu ayyuhal ikhwah, permisa dimanapun anda berada, seorang istri juga harus senantiasa menebar kasih sayang, kesetiaan, dan mengobati kegalauan daripada suaminya. Hibur dia, obati sakitnya, balas kebaikannya, bantu dia dalam usaha, dan doakan dalam kebaikan. Maka itulah nasihat salaf, nasihat ulama terhadap wanita, terhadap istri kepada suaminya. Mudah-mudahan para istri dimanapun anda berada mengetahui, mendengar, dan memahami nasihat ini.